Hari ini kita akan membahas mengenai fraktur, khususnya masalah tentang rehabilitasi fraktur. Pertama-tama, sebelum kita membahas rehabilitasi fraktur lebih jauh, kita harus mengetahui bagaimana fraktur itu sembuh. Jadi mekanisme yang terjadi adalah ketika terjadi kerusakan pada jaringan, khususnya pembuluh darah di sekitar jaringan tulang yang patah. Nah, pembuluh darah yang rusak itu akan membentuk hematom dan juga akan memicu terjadi pembentukan pembuluh darah yang baru yang akan mengeluarkan fibroblast. Di saat yang sama, di bagian endosteum dan periosteum akan mengeluarkan osteoblast yang berguna untuk deposisi dari garam-garam mineral yang nanti akan membentuk soft callus. Kemudian kita ingat bahwa pada tulang itu mempunyai komponen dari piezoelektrik. Piezoelektrik itu dalam artian ketika dia mendapat loading mekanik, nah dia akan menambah pembuatan dari penumpukan si garam mineralnya itu. Terbentuklah kalus yang lebih keras atau hard kalus. Ketika tulang mendapat tekanan mekanik yang lebih besar lagi, tulang akan semakin kuat. Oleh karena itu nanti pada proses rehabilitasi fraktur kita harus ingat bahwa loading yang tepat pada jaringan fraktur akan membuat pertumbuhan tulang menjadi maksimal. Begitu. Ya, jadi yang nomor 2, ketika kita mendapat konsulan fraktur, kita akan meminta pasien ronsen. Gunanya buat apa? Jadi pertama, ronsennya itu buat mengetahui daerah fraktur itu di mana. Dengan pengetahuan kita mengenai anatomi, kita mengetahui daerah fraktur di mana, kita bisa mengetahui soft tissue atau jaringan sekitar yang terkena itu mungkin apa aja. Apakah akan mengganggu sarafnya, pembuluh darahnya, itu dapat diperkirakan dari letak frakturnya. Nomor 2, kita lihat keterlibatan dari epifisi diafisisnya. Karena itu penting, khususnya pada pasien anak-anak, bagian epifisis itu kan merupakan bagian yang akan bertumbuh. Jika dia mengalami fraktur pada bagian itu, kita akan mewaspadai bahwa mungkin apakah anaknya nanti dalam pertumbuhan tulangnya akan mengganggu pertumbuhan tulang sehingga nanti terjadi LLD. Yang berikutnya, apakah kita melihat garis frakturnya seperti apa? Apakah dia miring atau dia lurus? Karena pada fraktur yang miring kemungkinan besar dia akan terjadi displace atau gampang lepas. Jadi itu nanti jadi precaution kita saat melakukan rehabilitasi fraktur. Lalu deformitas, kita melihat bagaimana dia, apakah ada angulasinya atau dia bentuknya bermacam-macam atau potongannya banyak. Kalau potongannya banyak, itu juga nanti akan mengganggu dari proses penyembuhan tulang. Kita lihat juga jaraknya, jarak patahannya itu yang disambung oleh bagian ortopedi seperti apa. Jaraknya semakin jauh, kemungkinan dia akan menyambung akan lebih lama. Lalu kita lihat apakah ada dislokasi sendi, khususnya pada patah tulang tangan misalnya. Tulang tangan itu ada radius sama ulna. Ketika salah satu patah akan menyebabkan dislokasi pada sendi yang lainnya. Lalu biasakan untuk periksa satu sendi ke atas, satu sendi ke bawah. Lihat apakah ada kerusakan yang terdampak dari permasalahan fraktur itu. Gitu. Begitu dia nomor. Kita harus mengetahui komplikasi-komplikasi apa saja yang mungkin terjadi pada pasien fraktur. Yang pertama yaitu adanya gangguan pada persarafan ataupun pembuluh darah. Jadi harus diperiksa bagaimana persarafan dan pembuluh darah di bagian distal dari daerah fraktur. Karena ini merupakan komplikasi yang sering terjadi dikarenakan karena frakturnya sendiri, karena tindakan-tindakan lain sebelum operasi, atau tindakan operatifnya sendiri dapat berkomplikasi pada hal-hal tersebut. Yang berikutnya adalah adanya compartment syndrome, yaitu ditandai dengan nyeri yang sangat hebat dan juga pulsasi di bagian distalnya berkurang. Itu harus ditudai. Jadi nyeri hebat, kepucatan, nah itu compartment syndrome. Yang berikutnya kita mesti waspada juga terhadap adanya delay union atau penyambungan yang terlambat. Itu mungkin kita bisa curigai ketika kita punya perkiraan waktu tapi tidak menyambung dengan baik si tulangnya. Yang berikutnya adalah non union, yaitu ketika kita lihat di ronsen pinggiran dari masing-masing fragmen fraktur itu sudah sangat halus, tidak ada tanda-tanda dia akan melakukan pertumbuhan. Itu sudah delay union atau itu non union. Jadi bagusnya dirujuk untuk lakukan fragmentasi lagi. Lalu malunion, ini juga kita lihat apakah dia ada alignment yang miring sehingga harus perlu dikoreksi karena nanti bisa berdampak pada hal lain. Yang berikutnya juga kita harus curigai adanya kekakuan sendi pada bagian proksimal maupun distal dari frakturnya ini. Ini sering terjadi sehingga menjadi kewaspadaan kita untuk mencegah terjadinya ini. Yang berikutnya adalah ini jangka panjangnya, yaitu terjadi kerusakan sendi jangka panjang karena gangguan dari
arah biomekanik dari penyambungan tulang, misalnya tadi pada yang pasien dengan malunion atau fragmen tulang yang patah itu di bagian persendian, itu nanti menyebabkan early degeneratif daripada persendian itu sendiri. Begitu dia. Nomor 4 ini adalah hal-hal yang perlu seorang dokter rehab mengetahui pada manajemen fraktur. Yang pertama yaitu adalah bagaimana prosedur frakturnya, tipe frakturnya seperti apa, komorbidnya seperti apa. Karena hal itu semua yang akan mempengaruhi dari penyambungan tulangnya. Karena timetable untuk penyembuhan atau penyatuan tulang itu tidak baku. Itu semua dipengaruhi oleh tadi faktor umur, faktor nutrisi, faktor weight bearing, itu semua faktor fiksasi dari frakturnya sendiri itu sangat penting. Oke. Nomor 2 yaitu adalah masalah nyeri. Itu penanganan nyeri itu merupakan tanggung jawab dari peran dari dokter rehab juga. Itu harus kita pegang peranan penting bahwa nyerinya itu harus dikurangin karena itu bisa menghambat dari program latihan kita. Lalu hindari juga penggunaan narkotik karena itu mengganggu kesadaran pasien sehingga nanti menghambat program kita. Yang berikutnya kita harus komunikasi terus sama dari bagian dokter ortopedinya, karena dokter ortopedinya yang melakukan operasi, dia yang membuka, dia yang tahu fiksasinya itu cukup atau enggak. Jadi kita bisa berdiskusi mengenai kapan waktu yang paling cepat dan tepat untuk pasien dapat mulai weight bearing sehingga menginduksi dari pertumbuhan tulangnya dengan lebih baik. Yang berikutnya adalah kita tahu bahwa progresi dari rehabilitasi fraktur itu mulai dari latihan ROM, lalu ada pelatihan penguatan, latihan ambulasi, latihan untuk aktivitas di rumah, dan nanti aktivitas ke spesifik dari aktivitas dia sehari-hari. Jadi itu dia komponen-komponen penting dalam rehabilitasi fraktur. Oke, yang berikutnya, pasien-pasien apa sih yang perlu perhatian khusus pada fraktur ini? Jadi nggak semua pasien, kadang-kadang ada pasien yang habis di bedah ortopedi, perbaikan sendiri, nggak usah direhab juga kadang-kadang bisa. Tapi ada pasien-pasien yang benar-benar harus diperhatikan. Yang pertama itu pasien usia lanjut. Pasien usia lanjut itu mulai mempunyai kondisi yang udah deconditioning, ada komorbidnya banyak, penyembuhan tulang juga mungkin susah. Nah ini harus dipantau betul supaya pasien ini bisa kembali ke aktivitas sehari-harinya minimal, sehingga atau enggak ambulasinya bisa mandiri. Itu target dari pasien fraktur pada geriatrik. Yang nomor 2, pasien yang patahnya beberapa tempat atau multi trauma patient. Jadi pada pasien patah di tangan kanan sama kiri, ada kaki kanan kaki kiri, kan itu untuk program ambulasi atau program latihannya itu akan sangat kompleks sehingga memerlukan pertimbangan khusus. Yang berikutnya pasien dengan fraktur tertentu, misalnya pada pasien yang dengan fraktur di scapuloid, itu paling sering terjadi adalah non-union. Jadi kita harus perhatian khusus tuh, jangan sampai pasiennya udah tahu bakal kemungkinan besar malunion, kita tidak perhatikan non-unionnya karena kita. Yang berikutnya pasien dengan kondisi-kondisi pemberat sebelum adanya fraktur, misalnya pasien dengan osteoporosis atau pasien dengan patologik fraktur, pasien dengan osteogenesis imperfecta, pasien dengan gangguan kardiopulmonal. Itu semua harus menjadi perhatian khusus karena tidak bisa dilihat dari satu sisi, sehingga sebagai dokter rehab kita harus melihat dari berbagai sisi. Contohnya pada pasien dengan fraktur karena metastasis ke tulang. Nah itu kan gampang banget terjadi fraktur lagi. Jadi peran dokter rehab di situ bagaimana latihannya itu aman, tidak menyebabkan fraktur ulang. Begitu.